Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan dan tema kita adalah kuasa salib dan kebangkitan Kristus. Salib di sini berbicara soal kematian Yesus Kristus. Tadi kita baru menyanyi sebuah lagu yang bagus sekali. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Pernah ada orang tanya saya, Pak, apakah itu bukan penyembahan berhala? Karena kita memuliakan salib. Kan harusnya kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan salib. Lalu saya jawab bahwa salib di situ tidak bermakna harfiah bahwa kayu itu. Kalau itu harfiah kayu, maka kita menyembah kayu. Tapi istilah salib di situ tidak lagi bisa dipisahkan dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita mati di atas kayu salib. Jadi pada waktu kita berkata salibmu kumuliakan, maksudnya kumuliakan Kristus yang tersalib. Itu sama seperti kata Paulus, banyak orang hidup dengan menjadi seteru salib Kristus. Musuh dari salib Kristus. Apakah mereka musuh dari kayu kasar itu? Apakah mereka musuh dari kayu ini? Bukan. Mereka musuh dari Kristus yang tersalib. Nah, karena itu kalau kita bicara soal kuasa salib, berarti kita bicara soal kuasa kematian Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Kita baru saja merayakan Paskah. Kematian, kebangkitan Kristus itu adalah pilar penting, tonggak penting bagi iman Kristen. Karena tanpa kematian Kristus dan tanpa kebangkitan Kristus, sebenarnya kekristenan tidak ada. Kalau bicara soal moralitas, semua agama mengajarkan hal yang baik. Kalau bicara soal hal-hal yang lain, maka semua agama bicara itu. Tapi kalau bicara soal kematian dan kebangkitan yang menebus, itu hanya ada di dalam kekristenan. Di dalam Yahudi ada konsep penebusan. Ada kematian yang menebus, tapi kematian binatang korban. Tapi kematian dari juru selamat yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam kekristenan. Dan karena itu maka kematian Kristus plus kebangkitannya itu memang mempunyai kuasa rohani yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau bicara soal kuasa salib, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita perhatikan Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima
pendamaian itu. Saudara, ini pasal yang penting sekali. Paulus menulis banyak surat, tapi kalau ada surat tentang doktrin Kristen yang sangat mendasar, itu adalah surat Roma. Paulus menggunakan 11 pasal dalam surat Roma untuk menjelaskan prinsip dasar iman Kristen. Dan saudara-saudara, pasal yang kelima ini dia berbicara soal hal-hal penting terkait dengan keselamatan orang berdosa. Dan saudara-saudara, konsep ini dihubungkan secara erat dengan dua peristiwa Kristus. Yang pertama adalah kematiannya dan yang kedua adalah kebangkitannya. Coba perhatikan ayat 6. Ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Lalu ayat 10, kematian anaknya. Berarti ini bicara kematian. Tapi di ujung ayat 10, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa memang di sini Paulus berbicara dua hal penting ini, yaitu kematian Kristus dan juga hidupnya, kebangkitan Kristus pasca kematiannya itu. Karena itu dua hal ini, kematian dan kebangkitan Kristus, menjadi pilar, menjadi tonggak penting dari keselamatan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengupas bagian ini lebih dalam. Dan saya mau bahas ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat keadaan manusia sebelum percaya atau sebelum diselamatkan. Sebelum kita percaya atau sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, sebenarnya kita itu modelnya bagaimana? Keadaan kita itu seperti apa? Di sini Paulus menggambarkan beberapa hal yang menggambarkan kondisi kita. Pertama, dikatakan kita adalah orang-orang durhaka. Perhatikan ayat 6. Kita orang-orang durhaka. Maka orang di luar Kristus adalah orang durhaka. Semua kita adalah orang durhaka. Waktu kita dengar kata durhaka, kita ingat siapa? Maling kundang, anak durhaka. Tapi sebenarnya durhaka itu apa? Saudara, di sini kata Alkitab Indonesia gunakan kata durhaka. Tapi dalam Alkitab bahasa asli itu menggunakan asebes. Asebes itu, sebes itu dari kata sebo yang artinya menghormati. Tapi a di depan itu negatif, sama seperti amoral. A itu artinya tidak. Kalau sebo itu artinya menghormati, a itu artinya tidak, maka asebo, asebes itu artinya tidak menghormati. Dalam konteks ini dikaitkan dengan Allah, artinya orang durhaka artinya orang yang tidak menghormati Allah. Di dalam sebuah dictionary yang namanya Thayer Greek Definition, dia bilang asebes itu berarti miskin penghormatan kepada Allah. Saudara, dalam bahasa asli Alkitab miskin ada dua macam. Kalau miskin tapi masih punya sedikit-sedikit, itu namanya penikros. Tapi miskin melarat tidak punya apa-apa, itu namanya penes. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kata yang dipakai miskin di sini adalah miskin habis-habisan, tidak punya apa-apa. Maka orang yang asebes adalah orang yang miskin, atau dengan kata lain tidak punya rasa hormat pada Allah. Maka kalau kita itu tidak di dalam Kristus, tidak peduli kita jadi orang baik macam apa, tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang kita buat, di mata Allah kita adalah orang yang miskin penghormatan kepada Allah.
Walaupun saudara rajin pergi ke gereja, saudara orang miskin penghormatan pada Allah. Walaupun orang berdoa setiap hari teriak Allah, Allah, Allah berapa banyak kali pun, dia adalah orang yang miskin penghormatan kepada Allah. Di Brasil, Campinas, satu anak remaja sore hari dijemput oleh teman-temannya untuk jalan-jalan. Lalu begitu teman-temannya sudah parkir mobil di muka rumah, lalu anak itu langsung lari masuk ke mobil bersama teman-temannya. Tapi mamanya yang takut dia kenapa-kenapa, lalu mama bilang, enak ya, jangan lupa bawa Tuhan Yesus selalu dalam perjalananmu. Lalu ini anak menghadap, dia bilang, mama, mobilnya kecil, sudah penuh, tidak ada tempat buat Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus mau, ada di bagasi. Lalu dia pergi. Dan saudara, ternyata malam itu terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Tabrakan sampai mobilnya plat. Dan semua isi mobil mati semua. Rusak semua mobil. Satu-satunya bagian yang tidak rusak hanya bagasi. Dan yang lebih aneh, ternyata di dalam bagasi itu ada satu rak telur. Dan tidak ada satu butir telur pun yang pecah. Padahal mobil sampai plat dan mati semua. Pertanyaannya, kenapa bagasi aman dan telur tidak pecah? Karena Tuhan Yesus dia taruh di bagasi. Kata-kata model seperti itu sebenarnya adalah lahir dari kemiskinan terhadap penghormatan terhadap Allah. Maka dengar baik-baik, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya di luar Kristus sebenarnya orang miskin penghormatan. Itulah makna durhaka. Maka orang bisa aktif di dalam gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh orang percaya. Maka biarpun dia jadi majelis gereja, jadi diaken, jadi penatua, jadi siapapun, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya, dia orang miskin penghormatan, durhaka menurut terjemahan Alkitab kita. Itulah kondisi orang yang di luar Kristus. Yang kedua adalah dikatakan kita adalah orang berdosa. Ayat 8. Kita berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita berdosa. Saudara-saudara, kata berdosa di sini di dalam Alkitab bahasa asli, bahasanya atau katanya adalah hamartolos yang berasal dari hamartia. Hamartia itu artinya apa? Hamartia itu punya dua arti. Arti pertama adalah meleset. Dan arti kedua artinya tidak sampai sasaran. Jadi saudara lihat, saya kasih contoh begini. Misalnya ini di sini ada objek. Lalu saudara berdiri di sini. Saudara mau memanah objek ini. Kalau objeknya di sini, saudara panahnya tuh larinya ke sana. Itu namanya meleset. Larinya miring anak panahnya. Itu meleset. Tapi kalau objeknya di sini, saudara tembaknya lurus. Hanya nggak sampai. Baru sampai di sini anak panahnya sudah jatuh. Itu namanya tidak capai sasaran. Jadi hamartia ini dua arti. Pertama, meleset. Mestinya kalau lurus sampai, tapi ternyata miring. Atau yang kedua, lurus, hanya nggak nyampe. Nah, kita orang berdosa itu disebut sebagai orang yang hamartia ini. Artinya kita meleset dari hukum Allah, atau kita tidak mencapai hukum Allah. Nah, maka di sini kita bisa lihat contoh ya, Keluaran 32 ayat yang ke-8. Dibilang begini, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Mereka menyimpang, meleset. Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Meleset. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng. Ini pengertian pertama, meleset.
menyeleweng. Yang kedua tadi, tidak capai sasaran. Jadi kira-kira begini. Kalau manusia dia berbuat dosa atau berbuat salah, namanya meleset. Tapi kalau dia berbuat baik tapi tidak sesuai standar Tuhan, itu namanya tidak capai sasaran. Maka perbuatan jahat kita itu menyeleweng. Perbuatan baik kita tidak mencapai sasaran. Karena itulah maka kita itu, sekalipun kita itu mungkin berbuat baik, tapi perbuatan baik kita tidak sesuai standar Allah, maka itu pun tidak bisa memperkenankan hati Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, bahkan kesalehan kita pun itu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, yang kain kotor ini apa? Bukan kesalahan, kesalehan. Kebaikannya. Dan bukan hanya sedikit kebaikan, segala. Artinya kalau saudara kumpul seluruh perbuatan baik saudara, mulai dari lahir sampai sekarang, suruh Tuhan Allah nilai. Tuhan Allah nilai itu kain kotor. Saudara-saudara, bahasa Ibrani dari kain kotor adalah beget idim. Beget itu artinya kain atau pakaian. Sementara idim itu artinya najis. Jadi mestinya segala kesalehan kita seperti kain yang najis. Nah, apa maksudnya kain najis di sini? Ini bukan kain sembarang kain. Ini bukan kain pel, bukan kain kita lap meja, tidak. Kalau saudara lihat ayat ini, Yesaya 64 ayat yang ke-6, di dalam terjemahan bahasa Inggris DRB, di situ diterjemahkan as the rag of a menstruous woman. Seperti kain dari menstruasi perempuan. Sementara di dalam modern King James diterjemahkan as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Berarti kain kotor atau kain najis ini bukan kain pel biasa, bukan kain kotor biasa. Kain yang dipakai seorang perempuan pada waktu dia datang bulan. Atau modernnya ini adalah pembalut wanita waktu datang bulan. Segala kesalehanmu, segala kebaikanmu kalau ditumpuk dikumpul, suruh Tuhan nilai harganya atau nilainya kain pembalut. Saudara, kalau saudara rasa saya bisa pergi ke surga dengan perbuatan baik, sama dengan saudara mau masuk surga dengan kain pembalut. Nah, saudara bayangkan itu adalah kesalehan. Kesalehan itu kain pembalut. Kalau kesalehan kita kain pembalut, dosa kita bagaimana? Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dosa seperti cemar kain. Kalau kesalehan kainnya. Kalau dosa cemar kain. Memangnya cemar kain itu apa? Lihat Imamat 15. Segala sesuatu yang ditidurinya, ditiduri siapa? Perempuan haid. Selama ia cemar kain, jadi najis. Cemar kain di sini, di dalam NIV diterjemahkan hair period. Periodenya, periode perempuan. Ayat 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain, her monthly flow, aliran bulanannya, maka kalau begitu di sini cemar kain itu apa? Cemar kain itu adalah darah perempuan menstruasi. Makanya saudara lihat Yeskiel 36 ayat 17 dalam versi Alkitab Indonesia sehari-hari. Bunyinya, aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Nah, saudara bayangkan bahwa dosa kita itu seperti darah perempuan haid.
Perbuatan kita, perbuatan baik kita, amal kita, salehnya kita, kain pembalutnya. Maka saudara bayangkan, itu berarti bahwa dosa kita menjijikkan bagi Allah, perbuatan baik kita juga menjijikkan bagi Allah. Maka saudara, siapapun yang merasa berpikir, semoga saya mati amal saleh saya diterima di sisi Tuhan, itu orang tidak mengerti Alkitab. Bagaimana Tuhan menerima amal salehnya kalau amal salehnya seperti kain pembalut? Nah, kalau sudah keadaan kita semacam ini saudara, mengapa sampai dosa kita dianggap seperti itu? Karena dosa kita artinya meleset. Mengapa perbuatan baik kita dianggap begitu? Karena perbuatan baik kita tidak capai sasaran. Tuhan maunya sampai 10, ternyata kita hanya sampai 3. Dengan keadaan semacam ini, maka Tuhan jelas murka kepada orang berdosa. Lihat ayat 9. Ada kata-kata murka Allah di ayat yang ke-9. Kita bisa bandingkan dengan Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Maka semua manusia itu adalah objek dari murka Allah. Semua orang di luar Kristus objek dari murka Allah. Itulah keadaan orang di luar Kristus. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi kita ketiga? Ketiga, Alkitab bilang kita adalah musuh atau seterunya Allah. Musuh Allah, seteru Allah. Ini bisa dilihat dalam ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu musuh. Waktu kita masih jadi musuh, berarti kita manusia ini musuh Allah. Dan itu bisa dilihat secara implisit dari ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kamu beriman, kamu damai dengan Allah. Kalau kamu tidak beriman, kamu musuhnya Allah. Seterunya Allah. Berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak mungkin ada damai dengan Allah. Dan dia adalah musuh Tuhan Allah. Saudara, kenapa orang tidak percaya Yesus adalah musuh Allah? Karena dosa itu rongrongan terhadap Allah. Seorang teolog besar yang namanya Charles Hodge, dia bilang begini, kata musuh atau seteru diterapkan kepada manusia bukan hanya sebagai gambaran dari karakter moral mereka, tetapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek dari ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada suatu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah, tapi juga suatu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Jadi bukan hanya manusia memusuhi Allah dengan dosanya, Allah juga memusuhi manusia karena dosanya. Saudara bilang, saya tidak memusuhi Allah. Tapi dengan kamu berdosa, sebenarnya kamu sedang memusuhi Allah di dalam hatimu. Makanya Paulus bilang dalam Kolose 1 ayat 21. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kalau begitu kamu berbuat jahat, sebenarnya kamu sedang memusuhi Tuhan Allah di dalam hatimu dan pikiran. Maka saudara, kita semua ini orang berdosa, kita menjadi musuh Tuhan Allah. Kalau menjadi musuh gubernur, bagaimana nasib saudara? Bapak gubernur yang menguasai ini Sumatera Utara dan dia menjadi musuh saudara. Amankah saudara? Kalau saudara hidup di Indonesia dan dimusuhi oleh Presiden Indonesia, amankah saudara? Sementara ini yang menjadi musuh kita ini bukan gubernur, bukan presiden. Tuhan Allah yang punya langit dan bumi. Kalau dia memusuhi saudara, mau jadi apa kita? Mau sembunyi di mana? Mazmur 139 memang konteksnya tentang kemahahadiran Allah.
Tapi kalau saya terapkan itu di sini, itu berarti bahwa bayangkan tidak ada tempat bersembunyi. Mazmur 139, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, di sana pun engkau ada di sana. Ayat 11. Jika aku berkata, biar kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Maksudnya di sini Tuhan itu hadir di mana-mana. Tidak ada tempat manusia bisa jauh dari Tuhan. Kalau kita bermusuhan dengan musuh seperti ini, mau lolos bagaimana? Maka kita semua betul-betul fatal. Pertama, miskin penghormatan pada Allah. Kedua, itu menjadi berdosa atau jijik di hadapan Allah. Yang ketiga adalah kita musuh Tuhan Allah. Yang keempat adalah kita adalah orang lemah, tidak punya kekuatan atau tidak berdaya. Perhatikan ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, kita lemah. Lemah ini maksudnya bagaimana? Astenes dalam bahasa aslinya. A itu artinya tidak. Dan stenos itu berdaya. Jadi kita semua tidak berdaya. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ayat ini berbunyi, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya. Dalam versi King James bahasa Inggris dikatakan without strength, kita tanpa kekuatan. Maksudnya apa? Kita ini tidak ada kekuatan, kita tidak berdaya. Ini tidak berdaya dalam hal apa? Tidak berdaya di dalam menyelamatkan diri. Tidak ada manusia berdosa yang punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari murka Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang karena Tuhan memusuhi dia lalu dia bisa selamat dari murka Tuhan. Tidak ada. Kita semua adalah orang lemah, tidak berdaya. Banyak orang berdosa berpikir, yang penting saya berbuat baik, saya bisa lolos dari murka Allah. Tapi menurut kita berbuat baik. Tapi menurut Alkitab tidak ada orang berbuat baik. Itu Roma pasal 3 ayat 12. Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam kacamata manusia kita bisa lihat, si A orang baik ya, si B orang baik ya. Tapi dalam kacamata Tuhan tidak ada manusia berbuat baik. Semua manusia itu adalah orang berdosa. Tuhan baru anggap baik kalau dia baik 100%, tidak boleh ada dosa. Begitu ada satu dosa, tidak baik. Nah, karena itulah bagaimana orang bisa menyelamatkan dirinya. Saudara, saya sering menjelaskan ini. Banyak orang berpikir dia bisa selamat kalau dia rajin berbuat baik. Tapi saudara, dengar baik-baik. Perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa. Ya, kalau bapak naik motor tidak pakai helm, lalu polisi tangkap bapak, kasih surat tilang. Nanti hari Senin depan pergi ke kantor, nanti ditilang di sidang. Saudara pikir Senin depan, ini kan masih hari Selasa ya. Mumpung masih ada kesempatan sebelum sidang hari Senin depan. Besok saudara ambil beras, bawa ke panti asuhan. Lalu foto-foto. Besok lagi bawa sumbangan, ada pembangunan gereja di sana. Lalu foto-foto. Besok lagi bawa ke panti jompo, bantu korban bencana. Sampai hari Senin depan, hakim mulai mengadili saudara. Benarkah saudara hari Senin lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas tidak pakai helm? Lalu saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu. Hari Selasa, saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Ini foto-fotonya. Saya juga hari Rabu sudah bawa ke panti jompo. Ini foto-fotonya. Ini bukti transfernya. Jadi memang saya sudah melanggar peraturan, tapi saya juga sudah berbuat baik, Pak Hakim. Kira-kira hakim akan bebaskan saudara? Pikir dulu baru jawab. Kira-kira hakim akan bebaskan saudara? Hakim
Hakim itu akan membebaskan saudara kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu mau berbuat baik macam apa, pelanggaranmu tetap pelanggaran. Perbuatan baikmu tidak bisa menutupi pelanggaran. Makanya orang berdosa, dia sudah berdosa, lalu dia pikir dia berbuat baik, hari-hari berbuat baik, supaya perbuatan baiknya tutup dosanya, tidak bisa. Dan yang kedua, dengar ini baik-baik. Bertobat dalam pengertian berhenti berdosa juga tidak menyelamatkan. Orang berdosa akan binasa. Bagaimana kalau orang berdosa berhenti berdosa? Dia tetap binasa. Kok bisa, pendeta? Karena menurut Alkitab, dosa itu hutang di hadapan Allah. Saudara, doa Bapa kami itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu kesalahan di situ dalam bahasa asli Alkitab itu opelema. Opelema itu hutang. Dan ampunilah kami akan hutang kami. Jadi dosa itu hutang. Hari ini saudara maki orang, hutang 1. Iri hati sama orang, hutang 2. Lagi kebaktian dengar firman Tuhan, kamu sibuk pasang status, hutang 3. Ya. Nah, janji pelayanan tidak datang, hutang 4. Ya. Janji sama teman di rumah, janji jam 7. Begitu jam 7:15 saudara belum datang, ada tidur di tempat tidur. Sudah di mana? Balas, on the way. Nah, itu juga hutang. Jadi saudara bayangkan, hutang makin tua, hutangnya makin banyak. Karena tiap hari banyak dosa kan? Nah, kalau begitu saudara punya hutang berapa banyak di hadapan Tuhan? Sekarang saudara pikir baik-baik. Kira-kira apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang. Ibu Olivia pinjam 100 juta, dikasih. Bulan depan saya pinjam lagi 100 juta, dikasih lagi. Bulan berikut lagi 100 juta lagi, dikasih sampai 1 miliar. Lalu karena saya tidak ganti-ganti, lalu marahlah Ibu Olivia. Pak, Bapak pinjam ini sudah 1 miliar. Saya diomelin. Akhirnya saya bilang, Ibu, jangan marah-marah. Saya janji mulai sekarang tobat. Saya tidak akan pinjam lagi. Terima kasih. Selesai perkara. Selesai? Tidak. Kenapa? Berhenti hutang itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu itu hutang. Maka berhenti berdosa itu penting, tapi nomor 2. Nomor 1-nya bayar dulu itu hutang dosa. Bayar pakai apa, Pak? Karena upah dosa ialah maut, bayar pakai nyawa. Kalau begitu, sama seperti utang tidak bisa selesai dengan berhenti hutang, dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Butuh pembayaran. Oke. Bapak sudah mabuk-mabukan dari tahun 1970. Tahu-tahu tahun 2025 mulai berhenti mabuk. Mulai hari ini Bapak tidak mabuk lagi. Ya. Tapi hutang mabuk dari tahun 70 sampai 2025 bagaimana? Bayar dulu. Kalau begitu dosa itu perlu pembayaran. Dan pembayarannya pakai nyawa. Karena itu dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Dosa tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Kalau sudah begitu, kira-kira mau caranya apa? Supaya lolos. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Lalu apa? Kalau harus bayar dan bayar dengan nyawa, maka saudara harus menyerahkan nyawa saudara dan selesai semua. Maka berakhir dengan kebinasaan. Maka di sini Alkitab bilang, kita orang tidak berdaya. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu saudara, agama lain yang berpikir mereka perlu berbuat baik supaya nanti mati amal salehnya diterima. Nanti mereka akan dapati bahwa tidak ada satupun bisa diterima di hadapan Tuhan. Jadi kita semua orang manusia ini, 1, kita miskin penghormatan pada Allah. 2, kita orang berdosa. 3, kita musuh dari Allah. Dan yang keempat, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itulah kondisi kita, semua manusia.
Karena itu bagi saudara yang selalu berpikir, semoga saudara bisa buat baik supaya nanti mati masuk surga. Dengar baik-baik, saudara akan tetap masuk neraka. Kalau saudara berpikir, mari kita rajin kebaktian, rajin gereja supaya mati masuk surga, saudara akan masuk neraka. Mari kita rajin pelayanan supaya mati masuk surga, tidak akan masuk neraka. Karena baru rajin pelayanan sekarang, itu tidak tutup dosa. Lalu yang dulu-dulu bagaimana hutangnya? Maka betul-betul tidak ada harapan bagi manusia untuk bisa menyelamatkan diri. Nah terus bagaimana pendeta? Yang kedua, sikap dan tindakan Allah kepada manusia berdosa. Kondisi kita sangat parah. Kita orang durhaka, musuh Allah, tidak berdaya. Maka logis kalau Allah membinasakan kita. Tapi luar biasanya Allah tidak langsung menghukum kita. Tapi dia menyediakan jalan keselamatan dengan memberikan anaknya, Yesus Kristus. Nah tadi kan saya bilang, hutangnya harus dibayar. Hutangnya bayar pakai apa? Pakai nyawa. Maka ada dua saja, pakai nyawa kamu sendiri atau pakai nyawa pengganti. Karena itulah Allah memilih pakai nyawa seorang pengganti. Dan pengganti yang ditetapkan itu adalah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus Kristus? Karena penggantinya tidak boleh berdosa. Kalau saya orang berdosa, yang mau ganti saya juga orang berdosa, ya sama dong. Yang mengganti tidak boleh berdosa. Dan karena saya manusia, yang mengganti juga harus manusia. Maka supaya ada pengganti, kita butuh persyaratan. 1, manusia. 2, tidak berdosa. Dari di mana manusia tidak berdosa? Mulai dari zaman Adam sampai akhir zaman nggak akan dapat. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat tidak dapat. Kenapa? Karena manusia ada, tapi semua berdosa. Di surga sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Jadi bagaimana Pak? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Itulah sebabnya kita perlu Natal. Natal itu adalah yang tidak berdosa jadi manusia. Kenapa jadi manusia? Kan nanti kan dia mau berikan nyawa kan? Untuk bayar kan pakai nyawa. Kalau dia tetap di surga bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, maka dia perlu jadi manusia. Maka itulah bedanya semua kita dengan Yesus. Semua kita lahir untuk hidup. Yesus lahir untuk mati. Makanya ada orang Islam yang bilang, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat kalau dia tidak bisa selamatkan diri dari salib? Saya jawab gampang saja. Dia nggak perlu menyelamatkan diri dari salib. Karena kalau mau selamat nggak usah datang. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tindakan Allah bagi orang berdosa ini adalah dia memurkai kita. Tapi sekarang dia menimpakan murka itu pada anaknya sendiri. Dengan cara kematian. Lihat ayat 6. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kalau begitu, mengatasi problem dosa manusia pertama lewat kematian Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Lihat ayat 10. Kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Berarti kematian Kristus dan kehidupan Kristus. Kematian Kristus dan hidup Kristus yaitu kebangkitan Kristus. Maka mengatasi masalah dosa manusia, solusi dari Tuhan Allah adalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, salib punya kuasa. Kebangkitan Kristus punya kuasa. Salib menghapus masa lalu kita yang berdosa. Tapi kebangkitan menjamin masa depan kita yang penuh pengharapan. Makanya kita menyanyi, ya, sebab Dia hidup, because He live, I can face tomorrow, because He live. Kematian menyelesaikan problem dosa kita, tapi kebangkitan menjamin keselamatan kita ke depan. Maka inilah kuasa salib dan kuasa
kebangkitan Kristus. Dan semua itu menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah ini makin hebat terlihat ketika dikontraskan dengan kasih manusia. Coba saudara lihat ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Saudara, saya kasih contoh ya. Begini, kalau saudara punya guru di sekolah, ada 2 orang. Guru pertama, bapak guru, jujur sekali. Salah-salah. Benar-benar. Kamu salah, dia tegas marah kamu. Kamu tidak tertib, dia usir kamu. Gurunya jujur. Gurunya itu benar. Tapi kamu punya guru yang lain, yaitu ibu guru. Yang baik sekali sama kamu. Kalau dia lihat kamu sedih, dia datang, ada apa dek? Lapar. Ini ibu punya makan. Ya. Dia temani kamu cerita-cerita. Kalau kamu nangis, dia hibur. Ibunya baik sekali. Pak guru jujur dan benar. Ibu guru baik dan perhatian. Sekarang kalau saudara naik kapal, tenggelam, bersama dengan bapak guru dan ibu guru. Bapak guru dan ibu guru tidak bisa berenang. Dan kamu hanya bisa menyelamatkan satu. Saya mau tanya, kamu selamatkan bapak guru atau ibu guru? Selamatkan bapak guru yang jujur dan benar itu, atau selamatkan ibu guru yang baik? Kayaknya kita pilih ibu guru ya. Karena lebih mudah menyelamatkan, mau mati untuk orang baik itu lebih memungkinkan daripada orang benar. Tapi sekarang saya tambah 1 orang lagi. Tadi ada bapak guru orang benar, ibu guru orang baik, ditambah lagi dengan satpam sekolah yang kurang ajar. Fitnah-fitnah kamu kemana-mana. Pernah tempeleng kamu, pernah tendang kamu, pernah tonjok kepalamu sampai bocor. Sekarang, waktu tenggelam, saudara pilih selamatkan yang mana? Tiga-tiga tidak bisa berenang. Bapak guru yang benar, ibu guru yang baik, atau satpam yang kurang ajar? Mustahil kamu selamatkan satpam, bukan? Kenapa? Pasti kita pilih orang baik. Kalau masih bisa pilih orang benar, tapi kita nggak akan pilih menyelamatkan orang jahat ini. Nah, tapi yang terjadi dengan Kristus adalah kita punya model ini adalah sudah miskin penghormatan pada Allah. Ya. Kedua itu kita ini musuh atau seterunya, menyimpang, meleset. Tapi pada waktu dia mau menyelamatkan, kok dia pilih menyelamatkan kamu? Waktu kamu masih berdosa, dia sudah mati buat kamu. Lebih mudah orang mati untuk orang baik daripada orang benar. Itu perbandingannya hanya baik dan benar. Tapi kalau kamu bisa mati untuk orang baik, tidak mati untuk orang benar, apalagi kamu mau mati untuk orang jahat. Tetapi ternyata Yesus mau mati untuk orang jahat. Ini kasih yang luar biasa. Dan gara-gara Yesus mau mati, kan tadi saya bilang, bayar pakai apa? Pakai nyawa. Maka Yesus kalau mau ganti kita, harus ganti pakai nyawanya. Maka Allah Bapa menimpakan murkanya kepada Yesus. Dan Yesus terima murka Allah. Dan karena Yesus telah terima murka Allah, maka sekarang orang yang percaya diselamatkan dari murka. Ayat 9. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan Allah murka kepada dia. Tapi kalau orang menjadi percaya, dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa ya. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Ada banyak hal. Ada kuasa dari kematian dan kebangkitan Kristus. Itu memberikan apa pada kita? Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih yang dihasilkan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Pertama, kita akan mengalami
pembenaran atau justifikasi. Coba lihat ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Tadi kita itu orang berdosa, menyimpang, meleset. Tapi begitu kita sudah beriman, kita dibenarkan. Karena iman. Jadi iman yang bikin kamu dibenarkan. Dibenarkan itu apa sih Pak? Saya kutip lagi kata-kata dari Charles Hodge. Dia bilang begini. Pembenaran itu adalah suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah. Dengan mana dia mengampuni semua dosa kita. Menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya. Hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita. Dan diterima hanya oleh iman. Jadi pembenaran, to justify, membenarkan. Bukan menjadikan hidup orang itu menjadi benar. Jadi justification not make holy. Begini. Pembenaran itu berkaitan dengan status. Tapi etika dan moral kita. Perbuatan kita berkaitan dengan etika dan moral. Sekarang saya tanya. Kalau saudara siang-siang. Jam 11. Lihat ada seorang anak pakai celana abu-abu. Baju putih. Ada lambang-lambang di sini. Bawa tas. Pakai sepatu. Dia ada di mall. Menurut saudara siapa dia? Jam 11 loh. Anak sekolah. Tapi bagaimana dia disebut anak sekolah? Kan anak sekolah harusnya di sekolah. jadi dia anak sekolah atau bukan? Namanya anak sekolah kan harus di sekolah. Kenapa dia di mall? Jadi saya tanya sekarang. Dia tuh anak sekolah atau bukan? Tapi kan nggak di sekolah. Tapi tetap anak sekolah ya. Berarti statusnya anak sekolah. Perilakunya belum. Tapi kalau kamu mau berkata bahwa itu bukan anak sekolah, tapi kan dia pakai seragam. Berarti harus dibedakan antara status dan etika. Statusnya anak sekolah, etikanya tidak cocok untuk anak sekolah. Nah, pembenaran itu adalah status. Tapi perilaku kita, maka pada waktu kita percaya pada Yesus, kita dijadikan orang benar. Hanya status kita. Tapi perilaku kita seringkali belum benar kan? Oke. Petrus itu orang benar? Kalau orang benar, kenapa mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus? Perilakunya salah, tapi statusnya ya. Karena itulah maka waktu kita percaya Yesus, kita langsung dianggap orang benar. Walaupun hidup kita masih belum benar. Hidup kita masih berjuang untuk benar. Tapi status kita langsung benar. Oke, saya ambil contoh begini. Kalau bapak itu Suka minum mabuk. Minum tuak sampai mabuk. Sudah 30 tahun begitu. Lalu tiba-tiba hari ini saya bilang, siapa yang mau percaya Yesus? Maju ke depan mimbar. Maka majulah bapak pemabuk itu. Dan dia sungguh-sungguh terima Yesus. Hari ini dan malam ini juga. Bapak tadi statusnya sebelumnya orang berdosa. Begitu dia terima Yesus, dia langsung dianggap orang benar. Tapi kira-kira berapa waktu yang diperlukan Bapak untuk buang itu anggur-anggur semua itu? Tuak-tuak semua. Mungkin dia pulang dia masih bisa minum. karena kelemahan. Kita juga begitu, kita sudah terima Yesus tapi kita sering berdosa. Etika kita masih menunjukkan kita belum orang benar. Tapi status kita sebenarnya itu orang benar. Maka pada waktu kita percaya Yesus, yang diberikan bagi kita nomor satu,
status sebagai orang benar. Bukan karena kita benar, hanya karena kita berada di dalam Kristus yang benar. Itu pertama. Kedua, apa yang diberikan bagi kita waktu kita percaya Yesus? Kuasa salib dan kebangkitan Kristus itu akan membuat kita mengalami pendamaian dengan Allah. Ini yang kedua. Saudara, tadi saya bilang ya, kita itu musuh. Kita semua seteru Allah, tapi waktu kita percaya Yesus bagaimana? Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekarang sudah damai. Tadi musuh. Tapi gara-gara kuasa salib dan kebangkitan ini, kita tadi musuh, sekarang sudah berdamai. Maka Allah bukan seteru kita lagi. Allah tidak memusuhi kita lagi. Tapi kita betul-betul berdamai. Musuh permusuhan dengan Allah benar-benar diakhiri. Dan bahkan kita menjadi sahabat Allah. Makanya kita bisa menyanyi. What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Kenapa dia bisa jadi kawan? Karena iman, kuasa salib dan kebangkitan. Kalau tanpa salib dan kebangkitan, kamu tidak bisa jadi kawan. Itu musuh. Sobat dari Galilea. Bagaimana dia bisa jadi sobat kita? Semua orang yang belum beriman pada Kristus sungguh-sungguh, dia tidak bisa jadi Menjadikan Kristus sebagai sahabat. Itu musuh. Tapi dengan beriman, permusuhan dengan Allah berhenti. Dan sekarang jadi sahabat. Bukan hanya jadi sahabat lagi, bahkan jadi anak. Ya, kita jadi anak Allah. Sebelum beriman anak siapa? Hanya dua saja, kalau bukan anak Allah, anak iblis. Tapi waktu kita percaya, kita jadi anak Allah. Berdamai dengan Allah. Yang ketiga, yang diberikan bagi kita melalui kuasa salib dan kebangkitan Kristus, kita akan menerima kepastian keselamatan. Sekarang lihat ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dapat jalan masuk. Jalan masuk kemana? Jalan masuk ke kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia yang menyelamatkan. Berarti kita dapat jalan masuk untuk keselamatan. Maka orang tidak percaya Yesus, dia tidak dapat jalan masuk. Gak dapat akses masuk. Tapi dengan percaya kepada Yesus, dia dapat jalan masuk. Dan itu kepastian. Makanya ayat 9 bilang, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Ini luar biasa, pasti. Kalau di agama lain paling-palingnya mudah-mudahan, kemungkinan, insya Allah, semoga. Tapi di dalam Kristen pasti. Kenapa bisa pasti? Karena keselamatan kita itu bukan bergantung kita, tapi kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian yang sebenarnya kita tidak layak terima. Kalau Bapak kerja sama saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu namanya gaji, itu upah. Kalau Bapak tidak kerja sama saya, tapi tiap bulan saya jatah 5 juta, itu namanya kasih karunia. Tapi Bapak keliling mulai dari Siantar sampai seluruh Medan, fitnah saya kemana-mana, saya masih kasih 5 juta tiap bulan juga, itu namanya kasih karunia yang besar. Maka itu tidak bergantung perbuatan. Karena itulah, dengan melihat kepada kuasa salib dan kuasa kebangkitan, Allah menetapkan semua orang di dalam Kristus pasti diselamatkan. Logikanya begini, saudara coba lihat kembali ayat itu. Lebih-lebih kita yang sekarang telah dibenarkan dengan darahnya, maksudnya lebih-lebih ini bagaimana? Begini loh. Waktu saya belum percaya Yesus, saya punya kondisi ini, saya sudah miskin hormat pada Allah. Saya sudah jijik di hadapan Allah. Saya musuh Tuhan Allah. Pokoknya semua yang jelek ada di saya. Begitu jeleknya,
Tapi ternyata Yesus mau mati buat saya. Mau menebus saya. Sekarang setelah saya ditebus, memang saya masih jelek. Tapi mulai ada sedikit-sedikit baiknya. Saudara ngerti? Kalau saudara lihat gambar ini, dulu belum percaya, saya orang durhaka, berdosa, jahat, musuh atau seteru, tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli pada Allah, bejat total, pemberontak. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan saya. Sekarang saya sudah percaya, saya sudah dibenarkan, sudah damai dengan Allah, sudah beriman, sudah mendapatkan Roh Kudus. Hanya juga masih banyak dosa. Kira-kira yang nomor satu yang di atas yang bawah mana lebih baik? Lebih baik. Tetap di gambar itu dulu, biar semua renungkan. Ya, saudara lihat tuh gambar itu. Yang paling buruk itu kan di atas kan. Tapi sudah begitu buruk saja dia masih mau selamatkan. Sekarang yang kedua, setelah kita percaya, sudah ada banyak hal yang baik walaupun buruk ini masih ada. Kalau Tuhan melemparkan kita masuk ke neraka, mestinya dia lemparkan kita waktu yang pertama tadi. Tapi kalau yang pertama dia tidak melemparkan kita, dia memilih menyelamatkan kita. Masakan yang nomor dua yang sudah kondisinya lebih baik, kok masih melemparkan kita? Tidak mungkin. Karena itu begini, waktu kamu masih berdosa, masih nol, dia sudah mati buat kamu. Sekarang sudah bukan nol lagi. Tapi sudah 0,1, 0,2, 0,3. Makanya ayat 10 itu bilang begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang. Kalau dulu Tuhan sudah selamatkan kita, lebih-lebih sekarang. Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Ya, tapi Pak, saya ini banyak tidak setianya. Saya tidak setia berdoa, tidak setia. Ya kadang-kadang juga. Saya mau taat Tuhan, tapi kan tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia juga tidak setia. Begitu? Tidak. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Waduh. Bagaimana kalau murtad, Pak? Jadi mualaf. Kalau sampai kamu murtad, itu bukan orang percaya yang murtad. Tidak. Itu hanya menunjukkan orang itu belum pernah menjadi percaya sungguh-sungguh. Kulit luarnya saja Kristen. Itu saudara bisa baca sendiri. Yohanes 8 ayat 31, 1 Yohanes 2 ayat 19. Bahwa orang kalau sampai murtad itu tanda bahwa dia tidak pernah menjadi orang percaya. Makanya itu mualaf-mualaf yang pergi ke sana itu, mereka belum pernah percaya, belum pernah diselamatkan. Kalau saudara orang percaya, sungguh-sungguh percaya, mustahil murtad. Kenapa begitu Pak? Karena ada janji Tuhan. Janjinya mana? 1 Korintus 1, 8 dan 9. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh percaya, dia akan meneguhkan kamu. Sampai kapan? Sampai kesudahan. Kesudahan itu kapan? Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Karena itu, sekali dia mau menyelamatkan kamu, dia setia dengan hal itu. Dan karena itulah, mengapa saya pasti diselamatkan? Karena kesetiaan Kristus, bukan kesetiaan saya. Karena kesetiaan Allah. Allah setia kepada janjinya. Coba, kalau Bapak, adik percaya Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, saya berikan hidup kekal kepada kamu, kamu pasti masuk surga. Tiba-tiba besok, 1 tahun kemudian Tuhan panggil lagi. Sebenarnya saya mau masukkan kamu ke surga, tapi ternyata saya nggak tahu, ternyata kamu ini kurang ajar ya. Jadi saya cabut kembali. Begitu. Kalau begitu maka Allah tarik kembali janjinya. Tapi Tuhan kita tuh setia. Bukankah waktu dia janji hidup kekal kepada kita, dia sudah tahu jalan hidup kita ke depan bagaimana? Dia tahu semua. Walaupun dia tahu semua, tapi dia masih bilang, aku berikan hidup kekal kepada kamu. Kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut kamu dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Itu Yohanes 10, 29. Berarti waktu kamu percaya,
Ada 2 tangan pegang kamu. Pertama tangan Yesus, kedua tangan Bapa. Sekarang setan mana bisa kasih keluar kau dari sini? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit, tidak ada yang bisa memisahkan. Karena itu bagi orang percaya ada kepastian keselamatan. Makanya saya selalu berkata, saya yakin mati masuk surga. Mati dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Seringkali kita baca telah meninggal dunia dengan tenang Bapak ini. Tapi saya mau kasih tahu, mau meninggal dunia dengan tenang atau tidak tenang? Ya kan ada yang meninggal dunia dengan meronta-ronta kan? Waktu kena kabel telanjang, aliran listrik kan dia meronta-ronta dulu baru mati. Mau tenang atau meronta-ronta, saudara pasti diselamatkan. Asal punya Kristus sungguh-sungguh, bukan hanya KTP Kristen saja. Karena banyak orang Kristen tapi hanya kulit luar saja. Yang itu tidak akan selamat. Masalah bagi kita di daerah-daerah Kristen ini adalah karena dari opung-opung kita sana sudah Kristen semua. Turun-temurun akhirnya kita jadi Kristen. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh. Hanya KTP-nya saja. Nama terdaftar di dalam buku Indo Gereja. Tapi tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Saudara, saya satu hari melayani di satu tempat. Lalu ada pendeta cerita, Pak Esra, saya punya satu majelis yang jago. Maksudnya jago bagaimana? Ya. Majelis itu punya simpanan banyak, Pak. Maksudnya istri banyak? Oh tidak. Terus apa? Oh dia tuh punya simpanan peliharaan jin-jin yang banyak. Tapi dia baik, Pak. Baik bagaimana? Walaupun dia pakai jin-jin banyak, tapi dia selalu mendukung pelayanan gereja. Bagaimana? Kita punya tanah tuh di atas gunung. Sekarang mau bangun gereja itu trek tidak bisa bawa material ke atas. Jadi di bawah gunung tuh trek kasih turun batu, kayu, semen dan segala macam pasir. Lalu pendeta kasih pengumuman, jemaat sekalian, karena material di bawah kita mari kerja bakti. Seluruh jemaat angkat ini batu, kayu, pasir naik ke gunung supaya bisa pembangunan. Tapi ini majelis berdiri bilang, jemaat sekalian tidak usah, serahkan sama saya. Malam dia kerahkan tuh setan-setannya, jin-jin semua tuh. Angkat ini batu, kayu, pasir semua. Besok pagi sebusul di atas. Jadi wow, baru kali ini saya dengar tahu setan mendukung pembangunan gereja. Lalu satu kali karena ada acara besar, mereka harus tutup jalan. Harus tutup jalan, minta izin ke polisian tutup jalan. Untuk buka tenda di jalan, polisi tidak izinkan. Lalu dia bilang, pendeta serahkan sama saya. Maka dia sebelum acara dia bawa kapur tuh di sini. Di jalan sana dia tinggal garis di jalan. Set, di sini set, kebaktian mulai. Begitu kebaktian mulai, tidak ada satu mobil dan motor bisa lewat itu garis. Kena garis, mesin mati. Dan kebaktian pelayanan berjalan dengan baik. Begitu selesai pelayanan, beliau pergi hapus itu kapur semua. Semua mesin hidup kembali. Tadi saya baru tahu setan mendukung pembangunan gereja. Sekarang saya tahu ada setan mendukung pelayanan. Tapi itu sudah bayangkan, itu majelis gereja. Penatua gereja. Tapi ternyata punya kuasa gelap. Artinya adalah bahwa jabatan rohani di gereja tidak jaminan bahwa orang itu sudah sungguh-sungguh percaya. Saya selalu berkata, jabatan paling tinggi dalam perjanjian baru itu siapa? Rasul. Yesus punya 12 rasul. Salah satu rasul tidak menjadi percaya. Aku tahu siapa engkau. Memang kamu sudah bersih semua, tapi tidak semua. Yesus kan bilang, dia tahu siapa yang tidak percaya. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Yudas itu rasul, tapi rasul sama-sama makan, tidur, bangun, pelayanan kemana-mana dengan Yesus. Tapi dia tidak pernah jadi orang percaya. Makanya saya percaya Yudas masuk neraka. Kalau begitu ada rasul masuk neraka. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa? Penatua bisa? Diaken bisa? Guru sekolah minggu bisa?
Anggota paduan suara? Anggota seksi penginjilan? Bisa. Saya pernah baca satu cerita itu ya. Ada pendeta mati. Tiba-tiba dia mendarat di neraka. Dia jalan-jalan di neraka, dia lihat teman pendetanya, Bapak pendeta, kenapa ada di sini? Kenapa kita dua ada di sini? Dia sabar Bapak. Mereka dua jalan-jalan ketemu ketua klasis, ketua daerah. Loh, Bapak pendeta juga, amang pendeta ada di sini juga. Yang Bapak ketua sinode juga ada di sebelah. Artinya jabatan rohani, rasul saja bisa tidak selamat. Kalau begitu pertanyaannya, bukan jabatannya, bukan aktivitas. Itu semua penting. Nomor satu, saudara harus punya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang menjadi penebus bagi saudara. Kalau ya, semua itu harus dimulai dari iman. Makanya ayat 1 bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Lalu ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi oleh iman semuanya. Kalau tanpa iman, Efesus 2 ayat 12. Kalau kamu tanpa Kristus, kamu tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Maka kalau begitu, murka tidak geser. Yohanes 3 ayat 36 bilang, murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, semua kita ini sudah lahir dengan murka di atas. Jadi kalau kita tidak apa-apain, murka sudah di atas. Begitu kita percaya Yesus, murka disingkirkan. Maka waktu saya beriman pada Kristus sungguh-sungguh, saya dapat pembenaran. Saya hidup dalam damai dengan Allah. Dan saya dapat kepastian keselamatan. Kuasa salib Kristus dan kebangkitan Kristus menjaminkan pembenaran saya, perdamaian saya, dan keselamatan saya. Kita semua sudah orang Kristen, tapi malam ini saudara pikir sungguh-sungguh. Kekristenan saudara sudah sungguh-sungguh atau tidak? Atau hanya KTP saja dan dari nenek moyang sudah Kristen, maka saudara begitu lahir dibaptis, lalu nanti ditabis, lalu akhirnya saudara ada di gereja ini. Tapi pernahkah ada momen saudara buka hati, Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang yang miskin penghormatan kepada Allah. Saya meleset, saya melenceng, saya tidak capai sasaran. Kebaikan saya menjijikan. Apalagi dosa saya musuh dan seteru Allah. Tapi Yesus sudah mati, bangkit bagi saya. Sekarang saya mau buka hati sungguh-sungguh, menyambut Yesus sebagai juru selamat saya, Tuhan saya. Sehingga saya dibenarkan, sehingga saya berdamai dengan Allah. Dan sehingga saya kapanpun beralih dari dunia ini, saya pasti diselamatkan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi banyak hal membuat saudara mundur, lemah, lalu tidak menjadi sungguh-sungguh lagi. Malam ini ambil komitmen untuk perbaharui lagi iman saudara. Yang belum pernah buka hati kepada Yesus, malam ini undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara. Yang sudah perbaharui komitmen di hadapan Tuhan. Mulai sekarang, saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Meskipun saya susah, saya tetap iring Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Srasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk
murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita, ya, mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.